Selamat pagi Indonesia. Nah, jadi kemarin kita bahas mengenai dukungan Gibran ya. Di Gibran Raka Buming Raka. Nah, sehingga efeknya dia dipanggil dipanggil oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Nah, itu dari sana saya ingin sebetulnya ya, yang kita inginkan dari kelompok kami ya pada waktu itu adalah kalau bisa ada polling ya. Setelah ada pernyataan seperti itu, hasil pollingnya gimana? Ya, apakah yang namanya Pak Prabowo itu naik atau tidak ya? Seperti kita tahu yang lalu ya, pada waktu bulan Desember 2022 yang tertinggi pollingnya itu adalah Pak Anies Baswedan ya. Saya lupa angkanya, tapi itu tinggi ya. Jadi Pak Prabowo nomor 2, Ganjar itu nomor 3. Ya, padahal itu belum diumumkan, orang kok sudah, saya lupa juga ya. Kenapa ya kok Pak Ganjar kok jadi ribut-ributkan, artinya diributkan calon gitu ya. Ya atau mungkin wacana, saya tidak tahu. Nah, kemudian saya ingin membahas lanjut mengenai itu, tetapi ya teman-teman mendapatkan ini. Di sini dikatakan ya PAN ya. Anda lihat dulu ya, di sini katakan PAN ya, Ganjar Erik atau Prabowo Erik. Ini ya. Nah ini nanti kita juga ingin bahas juga tentang itu, tapi topik yang lain. Nah ini kita beralih kita. Mengapa saya katakan beralih? Kita mau melanjutkan masalah dukungan Gibran, kok sekarang kok malah ada kelihatannya PAN mendukung apakah Ganjar dengan Erik atau Prabowo dengan Erik. Nah, untuk itu ya kita saya pernah bahas ya grup kita bahwa KIB ini apa akan bubar ya, gitu ya. Nah sekarang ada yang bertanya, Pak, KIB itu sudah bubar belum? Waduh, saya nggak tahu, saya nggak ngikuti. Ya, apalagi sekarang kegiatan saya banyak ya, kegiatan di kampus ya, sehingga paling-paling saya melihat headline yang ada di Jawa Post seperti ini tadi ya. Nah kemudian saya mencoba sourcing ya, tidak ada ya, malah Pak Erlangga Hartarto ditanya, Pak, apakah KIB ini sudah bubar? Tunggu dulu ya, kita masih adakan rapat katanya. Nah sekarang kita lihat KIB itu sebenarnya apa ya. Kemarin sudah sedikit dibahas, tapi ada teman yang mendapatkan acuan ya, atau referensi ya, bahwa KIB atau Koalisi Indonesia Bersatu adalah koalisi partai politik ya di Indonesia yang terbentuk melalui kesepakatan kesempatan sebentar saya cari dulu ininya ya, kesepakatan politik atau tiga partai politik ya. Nah 3 partai politik ini adalah dari Koalisi Indonesia Maju. Loh, kok ada Koalisi Indonesia Maju? Saya tanya, apa ini Koalisi Indonesia Maju? Mereka mencari-cari, loh iya ini salah ketik mungkin ini ya. Kemudian mereka cari-cari ya. Koalisi Indonesia Maju itu ternyata adalah koalisi pada waktu mendukung Presiden ya, pada waktu itu bukan Presiden Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin sebagai capres dan cawapres tahun 2019 ya. Tadi di sana kata ini koalisi ini terbentuk pada waktu mereka melaporkan Pak ke KPU katanya gitu. Oke, dicari, kita menemukan referensinya ya. 3 partai politik ini adalah dari Koalisi Indonesia Maju, yaitu Partai Golongan Karya, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan ya, dalam menghadapi pemilu presiden. Kok pemilu presiden betul harusnya pilpres gitu ya mungkin ya, tapi ini kita dapatkan dari jadi informasinya ya. Sebagai informasi, pada tanggal 12 Mei 2022 3 pimpinan partai politik melakukan pertemuan di Menteng, Jakarta Pusat. Mereka adalah Erlangga Hartarto dari Golkar, Zulkifli Hasan dari Partai Amanat Nasional, dan Suharto Monoarfa dari Partai Persatuan Pembangunan P3 ya. Kata bersatu memiliki filosofi yang yakni beringin, surya, dan baitullah. Oh ini pernah ya kita bahas ya. Ya artinya pernah menyinggung ya. Mana karena
manakala ketiganya merupakan simbol dari masing-masing partai politik pendiri koalisi. Ya. Kemudian ini ya, menyusul pengumuman Ganjar Pranowo, ya, Ganjar Pranowo diusulkan oleh PDI Perjuangan ya, pada waktu itu tanggal 21 April 2023, masih ingat kita, baru kemarin ya. Terus P3 secara resmi menyatakan dukungnya kepada Ganjar Pranowo ya, pada 26 April 2023. Apa salah? Gitu ya. Tadinya saya berpikir, oh ya nggak apa-apa gitu ya, pada saat itu. Tapi teman-teman mengatakan, loh mereka itu KIB loh, Pak. Oh iya, terus KIB itu siapa ya? Calon presidennya dan calon wakil presidennya. Ditunggu tidak pernah ada apa namanya ya pengumuman, ada pernyataan ya. Malah kita lihat begitu banyak loncatan ya, Pak Erlangga Hartarto ketemu SBY, mudah-mudahan saya salah ya. Tapi teman-teman bilang Pak Erlangga Hartarto juga bertemu dengan siapa lupa sih. Loh, ini mana sepertinya KIB gak diajak bicara gitu ya. Ya mungkin saya salah ya. Karena tiap kali saya baca loh kok ya gimana ini ya, kita menunggu-nunggu KIB itu siapa capresnya dan calon wakil presidennya ya. Ya Koalisi Indonesia Maju ya sebelumnya bernama Koalisi Indonesia Kerja ya, adalah nama koalisi yang mendukung pasangan calon presiden, calon wakil presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin ya pada Pilpres 2019. Koalisi ini sendiri secara resmi berdiri bersamaan dengan diserahkannya nama calon. Nah ini kan waktu mereka ke KPU ya 10 Agustus ini ada tanggalnya, mereka mengumumkan koalisi itu ya. Penamaan koalisi ini merupakan kelanjutan dari koalisi Indonesia Hebat. Ini macam-macam namanya ya, yang pernah digunakan oleh calon presiden petahana ya Joko Widodo pada kampanye 2014. Wah, ada Koalisi Indonesia Kerja, Koalisi Indonesia Maju, Koalisi Indonesia Hebat, dan sekarang ada Koalisi Indonesia Bangkit. Wah, luar biasa ya. Koalisi ini didirikan oleh 10 partai politik, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya ya, Partai Nasional Demokrat Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan ya, Partai Hati Nurani Rakyat ya, Partai Solidaritas Indonesia ya, Partai Persatuan Indonesia, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) ya, dan Partai Bulan Bintang ya, PBB ya, yang kita kenal Pak Yusril ya, Esa Mahendranya ya. Kemudian pertanyaan sekarang, apakah KIB itu bubar? Tadi kita sudah lihat ya, KIB itu dari mana sih? Ya, sejarah mereka terbentuk gitu ya. Nah, ternyata tadi sudah kita bahas. Ini Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto saat pertemuan dengan PKB, bukan PKB kan bukan KIB gitu ya. Tanggal 3 Mei 2003 ya, dia menjawab ya. Dia angkat bicara soal kabar bahwa Partai Berlambang Pohon Beringin tersebut sudah keluar dari Koalisi Indonesia Bersatu yang dibentuk bersama PAN dan P3. Ya. Menurut Erlangga, hal itu sedang dibahas oleh teknis yang dipimpin oleh tim teknis yang dipimpin oleh Nusron Wahid ya, dan Faisal Reza. Ya. Nah ini Nusron Wahid dari Golkar, Faisal Reza dari PKB. Loh, PKB kan bukan KIB. Ya, PKB kan malah di KKIR ya. Oh ini yang membingungkan teman-teman ya pada waktu itu ya. Kemudian sebelumnya Erlangga dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang akan disapa Caimin bersepakat membentuk koalisi inti. Wah, ada lagi ya, yang menjembatani terwujudnya koalisi besar yang merupakan gabungan KIB dan KKIR. Ya, bentukan Gerindra PKB ya. Ya, bahkan Erlangga dan Caimin bakal melobi partai yang tergabung dalam koalisi perubahan yang digagas Nasdem, Demokrat dan PKS untuk bergabung dalam koalisi besar.
kita ini yang tidak mengerti politik bingung gitu ya. Loh kok jadi seperti ini? Kemarin saya ditanya, loh Pak, kok jadi seperti ini ya? Dengan bahasa mereka sendiri mengatakan, kok malah ini? Maksudnya kemana ini? Udahlah, ini namanya, ini politik ya seperti ini ya. Jadi Anda kalau ingin belajar ya itu, belajar seperti itu ya. Mungkin di sana ada kata-kata bahwa Golkar memiliki pengalaman panjang dalam pemerintahan Gerindra dan PKB. Membutuhkan itu untuk membentuk Indonesia sementara semakin maju, ya, katanya Faisal. Ya. Nah itu adalah sejarah. Nah sekarang saya baca ya mengenai PAN. Ya, karena katanya PAN mengatakan Ganjar Erick Thohir atau Prabowo Erick Thohir. Maksudnya apa? Nah gitu ya. Nah saya bacakan ya. Di sini dikatakan hari ini ya rapat ya, kepastian segera diputuskan. Ini tanggal 23 Mei ya. Bangunan Koalisi Indonesia Bersatu ya tampaknya bakal segera tinggal nama. Cuma sadis banget ngomongnya ini ya. Partai-partai pembangun yaitu Golkar, PAN dan P3 ya. Bagaimana P3 memastikan berlabuh mendukung Ganjar Pranowo ya, bersama PDIP dan Hanura ya. Giliran PAN sudah bersiap-siap menyusul ya, mungkin agak frustrasi ini ya, KIB ini nggak ada beritanya siapa itunya dan sebagainya ya, sehingga dikatakan mungkin akan mati gitu ya, tapi saya lihat itu belum ada pernyataan bahwa KIB itu bubar ya. Lantas kemana kaki PAN akan berayun? Ya? Wakil Ketua Umum DPP PAN, ya, Yandri Susanto menyatakan keputusan tentang nama bakal calon presiden, ya, capres dan cawapres akan diambil dalam waktu segera. Ya. Waktunya tidak lebih dari sebulan. Ya. Loh ini keputusan KIB ya? Ya karena PAN kan ya. Memang menurut Yandri, keputusan penentuan bakal capres sebenarnya ada di tangan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan. Ya. Namun partainya melakukan rapat intensif ya, untuk membahas soal bakal diusung di pemilu 2024. Ya. Hari ini partainya akan menggelar rapat internal. Ya, soal siapa yang akan diusung, ya, Yandri menyebutkan nanti nama-nama akan diputuskan. Ya. Wakil Ketua MPR ini, rupanya dia Wakil Ketua MPR, saya tidak tahu juga ini ya. Ya. Yang jelas Ganjar Pranowo masuk dalam daftar nama potensial capres yang diputuskan Rakernas PAN. Oh ini sama dengan P3. Loh, pembentukan KIB tujuannya untuk apa jadinya? Ya. Nah, kemudian bahkan dia mengungkapkan bahwa Ketua Umum Gerindra itu juga intensif menjalin komunikasi dengan Zulkifli Hasan ya maksudnya ya. Yandri menambahkan di internal PAN nama Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir juga memuat ya, sebagai bakal cawapres. Ya. Karena itu ya, formasi dukungannya nanti bisa Ganjar Pranowo dengan Erick Thohir atau Prabowo Subianto dengan Erick Thohir. Namun keputusan itu belum diputuskan, ya, belum kami putuskan. Sedangkan masih proses, sekarang masih proses ya. Sementara itu minggu malam Prabowo dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Nah ini Muhaimin ini kegeser lagi nih gitu ya. Kok dikatakan Prabowo dengan Erick Thohir ya. Padahal dia koalisi pertama berkoalisi dengan Gerindra ya. Hadir sejumlah kiai ya, Gus, santri dan warga Nahdliyin ya. Yang menarik saat diminta memimpin doa kayak Agus Ali Masyuri ya, pengasuh Ponpes Progresif Bumi Sholawat Sidoarjo langsung menjodohkan Prabowo dengan Muhaimin ya. Mudah-mudahan ya, Pak Prabowo dan Cak Muhaimin Iskandar successful ya,
iki presidennya, ya ini presidennya, tadi ini wakil presidennya. Ya, kita lihat, kita itu ingin memilih. Ya, teman-teman mengatakan kita ingin memilih. Tapi kalau seperti ini gimana ya? Saya bilang, ya, mereka semua ingin membuat suatu program yang bagus untuk Indonesia. Ya, kalau kita lihat sekarang sementara yang dibicarakan ada 3 ya. Ya, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Rashid Baswedan. Ya, sekarang tinggal kita memilih dan mereka mencari yang konfigurasi yang terbaik menurut mereka. Ya, supaya mereka nanti menjadi terlihat dan mungkin dipilih. Ya, ya soal koalisi-koalisi ini memang juga saya bingung ya. Pada waktu pertama dibentuk, wah ini KKIR sudah pasti Pak Prabowo. Ya, KIB ditunggu-tunggu gitu ya. Loh, tahu-tahu KIB langsung ke Pak Prabowo, langsung ke Pak SBY, bingung gitu ya. Nah, sebetulnya saya ingin kita grup kita sudah ingin sekali membahas mengenai bagaimana Muhaimin Iskandar ya, yang katanya ya, mau belajar, ya, dia mencari sumber informasi ya, ke bekas wakil presiden, mantan, ex atau wakil presiden ya, wakil presiden untuk tahun berapa jangan nanti bekas nanti dimarahi saya gitu ya. Jadi mereka yang dulu menjadi wakil presiden tahun berapa, pemerintahan siapa dan sebagainya. Itu yang ingin kita bahas ya, supaya orang juga tahu ya, bahwa yang namanya Muhaimin Iskandar itu juga mau belajar. Ya, siapa tahu itu menjadi nilai lebih gitu ya. Ya saya nggak tahu. Ya, kemarin ada yang protes kok enggak ini dulu gitu ya. Kemudian setelah ditanya mana dulu, ya, yang KIB mau bubar ini atau Caimin. Akhirnya diputuskan ini dulu. Ya, jadi mungkin kita akan posting besok mengenai Muhaimin Iskandar. Ya, saya kira itu nggak usah bingung-bingung, kita tunggu aja. Ya, atau nanti yang penting adalah nanti pada waktu mereka beradu program, ya, program mereka itu mana yang bagus, ya, tentunya dari sanalah nanti kita akan memutuskan mereka sebagai presiden atau wakil presiden kita. Ya, saya kira gitu ya untuk pertemuan kita saat ini. Yang penting kita tetap bersatu. Ya, kemarin sempat ada agak panas ya di grup kita ya. Ya, hati-hati ya, masing-masing merasa yang paling benar. Ya, tapi kita sepakat semua tetap dingin, ya, tidak ada perpecahan. Kalau perpecahan dari tetangga, wah itu sulit ini ya. Jadi masalah ya, semuanya jadi clear. Terima kasih. Selamat pagi Indonesia.